pembagian. 81 jelas lebih dekat ke 80, 38 jelas lebih dekat ke 40. Ya, ini dibulatkan ke bawah, ini dibulatkan ke atas. Ya, karena mana lebih dekat. 81 dekat sekali dengan 80. 38 dekat sekali dengan 40. 57 sangat dekat dengan 60. Ya, 147 sangat dekat dengan, nah ini. Ini karena alasan kemudahan. Ya, dibulatkan ke atas, ini juga ke atas. Kenapa enggak dibulatkan ke 100 saja? Ya. Nah, di sini seharusnya, nah kalau ini secara teori seharusnya dibulat ke 100. Ya, 100. Ya. Tapi di sini alasan terbaik. Ya. Terbaik. Ini tergantung situasi sebenarnya. Kalau kita mau mengeluarkan uang, sebaiknya dikeataskan. Jadi ini adalah contoh yang agak membingungkan tergantung situasi. Ya. Jadi secara teori 147 di mana-mana ya harusnya dibulatkan menjadi 100, bukan 147. Bukan 150, seharusnya ke bawah ini. Ya. Cuman karena alasan tertentu, contohnya adalah kecukupan uang kita, ya, ini dibulatkannya bukan 100, tapi dibulatkan menjadi 150, ya, 150, ya, 147 ini. Ya, alasannya biasanya agar kalau kita mau memberikan uang kita dipastikan uangnya cukup, biasanya untuk pembayaran ini. Uang cukup, jadi biar enak taksir ke atas semua aja ya. Karena ini juga penjumlahan. Kalau ini 63 dibulatkan ke bawah menjadi 60, tapi 16 ditaksir ke atas menjadi 20. Nah ini negatif, ini ke bawah, ini ke atas ya, biar dipastikan cukup. Taksiran bawah adalah taksiran menaksir hasil operasi hitungan dengan cara membulatkan ke bawahnya. Ya. Kalau pembagian tadi di sini yang depan ditaksir ke bawah, yang belakang cenderung ditaksir naik. Ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari ini? Kalau penjumlahan A ditambah B, ini taksirannya ini diinginkan, taksiran terbaik itu kalau pertama perkalian dulu ya. Pertama perkalian. Kalau A dikali B ya. Ini keduanya ditaksir ke atas. Saya tandai gini ya. Kalau A dibagi B, ya, di sini A dibagi B, ya, yang ini ditaksir ke atas, ya, yang depan ditaksir ke bawah, maaf, yang depan ditaksir ke bawah, yang belakang ditaksir ke atas. Ya, kesimpulan dari ini ya. Kalau itu adalah yang ketiga, ini tadi perkalian ya, terus pembagian penjumlahan A ditambah B, ini semuanya ditaksir ke atas. Perkalian dan penjumlahan ditaksir ke atas semuanya. Ini ke atas. Sedangkan pada pengurangan terakhir ya, yang di pengurangan A dikurang B, ya, yang depan ditaksirkan ke bawah. Ya, yang depan ditaksirkan ke bawah, yang belakang ditaksir ke atas. Jadi ada kemiripan antara pembagian dan pembagian sama pengurangan itu mirip, perkalian mirip sama perkalian mirip sama penjumlahan, sama-sama ke atas. Kalau pembagian yang depan di bawah, pengurangan kita kasih ke bawah, ya. Yang depan, yang belakangnya ke atas. Ya, ingat pola ini.
Ini pola yang bisa kalian catat ya sebagai patokan hasil kesimpulan dari ini. Kesimpulan dari halaman 35 ini. Nah, halamannya ada di sini. Ya. Sekarang bilangan pecahan. Nah, bagaimana kita menaksir bilangan pecahan sekarang? Taksiran ya pada bilangan pecahan terdiri dari taksiran pecahan biasa dan campuran, dan desimal dan taksiran persen. Loh, banyak taksiran ini materinya ya. Taksiran pecahan biasa dan campuran sekarang. Taksiran pecahan biasa dan campuran adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Meli membeli beberapa pita warna, ada 2 3/4 ya, 1 4/3, kuning 5/6. Berapa perkiraan? Ya. Mary memperkirakan panjang pita dibeli dengan satuan terdekat ya, diminta tadi ya. Ya, pecahan ke satuan terdekat. Ya, dimintanya satuan terdekat. 2,3 3/4 ditaksir menjadi 3. Kan 2 lebih ya. Ini 2 lebih. Ya, biar kalian ngelihatnya lebih enak saya zoom. Ya. Nah, ini 2 lebih ditaksir ke atas. 1 lebih pita biru 1,43 ditaksir 1 meter. Harusnya ditaksirnya biar konsisten 2 seharusnya. 5/6 ditaksir 1. Ini 0, tapi sudah mendekati 1. Ya. Jadi kalau panjang pita yang akan dibeli ya, ini bukan 2 sih, ini gini. Kita mana yang lebih dekat? Ini taksiran terbaik ini. Ya. Kalau di belakangnya ini kurang dari 5, taksirannya ke bawah. Maaf ya. Tadi ada keliru sedikit saya. Nggak fokus. Ya. Ini taksiran itu, ini kalau kita buat dari jadi desimal 3/4 itu 0,75. 0,75. Dan ini aturan main dalam dalam penaksiran kan mana yang lebih dekat. Ya. 0,75 itu lebih dekat ke 1 daripada ke atas daripada ke bawah, maka ditaksir ke atas. 0,43 lebih dekat ke 1 daripada ke 2, maka ini taksir ke bawah. Panjang pita kuning ada 5/6 lebih dekat ke atas. Ya, jadi kalau dijumlahkan kita cukup menjumlahkan taksirannya saja, dapatnya 5 meter. Ya. Nah, ini ada apa ini? Taksiran terbaik dilakukan dengan cara membulatkan bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan, di mana kita harus memperhatikan nilai satuan puluhan dan ratusan seterusnya. Ya, ini. Jika angka kurang dari 5, ya maka angka pada pembulatan dihilangkan, dan jika lebih dari 5, maka angka pembulatan ditambah. Jadi ini bisa saya simpulkan dari tahukah kalian, kalau angkanya 5 ke atas, ya, jika angka taksiran ya, jika di belakang angka yang ditaksir lebih 5 atau lebih besar ya. Angka yang ditaksir adalah 5, 6, 7, 8, 9 ya, 5 atau lebih besar ya. Ini ditaksir ke atas. Ya. Jadi terus kemudian jika di belakang angka yang ditaksir
adalah 0, 1, 2, 3, 4 kurang dari 5 ya, ditaksir ke bawah. Oke. Jadi di sini 8/10 adalah 0,8. Ditaksir 1. 95/7 ini ditaksir ke atas. Karena ini lebih dekat dengan 10, ini lebih dekat dengan 1. Ya. Jadi lebih dekat. Ya, sama dengan yang saya gambarkan pakai garis bilangan seperti ini, mana yang lebih dekat. Ya, sebenarnya batasnya adalah 5. Tengah-tengahnya pas kalau 5 itu. Angka 5. Ya, 11/5/6 lebih dekat ke 12, 38/10 lebih dekat ke 4. Ya. 5 ini berlaku untuk kita lihat, ini perkalian. Yang A ini adalah perkalian, ya. Mana yang lebih dekat? Ini berlaku juga untuk di sini ada pembagian. Juga mana yang lebih dekat. Ya. Dibulatkan mana yang lebih dekat. 11/5/6 lebih dekat ke 12. 38/10 lebih dekat ke 4. Ini ada penjumlahan juga sama, mana yang lebih dekat. 2/7 ini lebih dekat ke tetap 3 daripada ke atas. Ya, di sini contoh untuk pengurangan ya, tetap ya. 19 ini lebih dekat, 19 2/8 lebih dekat ke 19. Ya, bisa kalian hitung pakai kalkulator. 2/8 itu kan 1/4. Ya. Jadi di sini adalah kalau garis bilangan di sini 19, di sini 20, ya 19,4 di sini. 1 2 3 4. Di sini posisi lebih dekat ke tetap 19. Ya. 1/4 0,25 malah lebih dekat lagi. 19,2. Ya, sekitar di sini. Dekat sekali ke 19. Sekarang taksiran desimal. Sama dengan yang tadi. Taksiran desimal adalah hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku ke satuan atau bulan terdekat. Oh ya, kalau pecahan lebih enak tetap kita jadikan pecahan ya. Pak Ali agak lupa sedikit tadi. Rangkanya harusnya ini pecahan. Kalau 19 ke 20 ya, ini dicacah menjadi 8. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 2 posisi di sini. 2/8 posisi di sini, lebih dekat ke sini. Jadi mencacahnya sama dengan penyebutnya. Ya. Bukan diambil desimalnya, bukan ya. Misalnya ini 11/5/6, 11/5/6. Ya. Ini kita bikin di sini 11, di sini adalah 12, di sini cacah menjadi 6. 1 2 3 4 5 ya. Ini adalah 11 1/6, 11 2/6, 11 3/6, 11 4/6, di sini 11/5/6, di sini 12. Ya, 11/5/6 posisi di sini. Jadi lebih dekat ke 12 ya. 11/5/6 lebih dekat ke 12 ya. Kalian bisa membayangkan seperti ini. Ya. Kalau desimal mendekati mana? Kalau bilangannya 4 3 2 1 dibulatkan ke bawah ya. Kalau 5 6 7 9 dibulatkan ke atas, gitu aja. Jadi di belakang koma adalah 8 dibulatkan ke atas. Belakang koma adalah 4 dibulatkan ke bawah. Ya. Untuk perkalian. Untuk pembagian ya sama. Ini belakang koma angkanya 7 dibulatkan ke atas. Angkanya 9 dibulatkan ke atas juga. Ya. Jadi yang ada sifat ke atas ke bawah yang saya kotai ini cocok untuk jual beli ya, yang ini. Cocok untuk jual beli terbaik ya. Kalau desimal sama. Ini perkalian
Di sini habis koma kok 7 bulatkan ke atas. Habis koma kok 2 bulatkan ke bawah. Ya, karena itu lebih dekat. Lebih enak kalau desimal ini. Yang untuk yang pengurangan, contoh pengurangan. Habis 2 kok 4 ke bawah saja. Habis 5 kok 5 ke atas. Ya, sesuai dengan aturan yang ada di sini tadi. Aturan ini adalah aturan yang baku, kepakai terus sampai SMA nanti. Ya. Taksiran persen. Saya selesaikan semua videonya ya, jadi agak panjang video kali ini. Taksiran persen adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang sesuai dengan acuan bilangan persen. Pada pengamatan 3, BNI menaksir berapa total diskon belanjanya. Ya, 20% atau dikalikan sebenarnya 198 kali 20%, ya ini dibulatkan ke atas karena lebih dekat kalau ke atas. Ya, ditaksir 200 sekitar 40.000. Ya 198 ya ditaksir paling dekat ya 200. Taksiran diskon harga baju celana 50% dari ini ditaksirnya ke atas karena 278 itu lebih dekat ke 300. Taksiran diskon tas 30 dari 180 taksirnya ke atas. Ya. Sebagai catatan, persen artinya per 100. Ya, ini sudah sering saya singgung. Jadi 20% itu sama dengan 20 per 100 sebenarnya. 20% itu sama dengan 20 per 100. Persen ini artinya per 100. Total taksiran diskon belanjaan BNI. Di sini 40.000, 150.000, 60.000. Ya, kalau jumlah semuanya jadi 250. Ya, 40.000 ditambah 150.000 ditambah 60.000. Di sini 6 tambah 4 adalah 10, 10 tambah 5, 15. 5 nyimpen 1, 1 tambah 1, 2. 250.000. Jika BNI membawa uang 500.000, berapa uang kembaliannya? Ya, 500.000 dikurangi ya, 500.000 dikurangi 250.000. Hasilnya adalah 250.000 juga. Nah, sekarang contoh lagi. Pecahan yang penyebutnya 1000 disebut per mil, disimbolkan ini per mil. Sudah sempat saya bahas juga ini. Tentukan hasil operasi hitung dengan taksiran persen. 23% dari 95%. Persentasenya ditaksir ke atas, ke bawah. Ya, ininya taksir ke atas. Mana yang lebih dekat? Ya. Ini 44 ditaksir menjadi 50. Seharusnya 44 ditaksir 40 seharusnya. Ini ditaksir 50. Ini jauh. 44 lebih dekat ke 40 sebenarnya. Jadi ada agak enggak konsisten di buku ini. Ya. Diskonnya harusnya 40, ini bukan 50. Saya enggak setuju kali ini saya. Ya. Ini 897 oke lah ke atas. Tapi dibulatkan 50 ini terlalu jauh. Harusnya 40 harusnya. 80% dibulatkan menjadi 75%. Nah ini ya, jadi di buku tematik itu berarti dia menganut pada acuan ini. Ya, jadikan 0%, ya di sini 100%. Mana yang lebih dekat berarti? 50%. Di sini ada 25%. Dan di sini ada 75%.
Berarti di buku ini menggunakan acuan ini. Ini dijelaskan di buku tematik ini. Ada acuan namanya. Ya, kalau secara teori ya yang sebelumnya kita pelajari ini harusnya 40%. Tetapi di buku diinginkan lain. Di buku diinginkan ini kita ngikut saja ya, ngikut sama yang ada di buku. 25%, 50%, 75 dan 100 mana yang lebih dekat? Ya. Jadi Pak Ali menjelaskannya seperti itu. 23 posisi di sini. Lebih dekat dijadikan 25, tapi ini 20% kan enggak konsisten. Ya. Di sini 80% jadikan 75. Jadi untuk materi ini ada ketidakkonsistenan. 97 100 oke. Ya. Jadi ada ketidakkonsistenan di sini. Ya, seharusnya ini kalau di sini tidak dijadikan 25, tapi malah jadikan 20, seharusnya di sini 40 seharusnya. Jadi mungkin teman-teman guru bisa komen di sini. Ya. Jadi yang B ini enggak sepatutnya kalau kita menggunakan acuan seperti di buku tematik, seharusnya ini menjadi 25, bukan 20. Ya. Tetapi yang ini harusnya 50. Kalau ini 50, jadi A dan B ini ada ketidakkonsistenan. Nah, ini akan membingungkan siswa ini. Ya. Acuan mana yang dipakai? Ya. Jadi ini memang ada sesuatu yang perlu didiskusikan di kalangan guru-guru juga. Ya. Konsistensinya. Untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen, maka pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan dengan bilangan bulat positif supaya menilainya 100. Taksirlah hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya. Oke. Tadi sebelumnya 6/7 ini kita taksir dulu baru kita jumlah. 6/7 akan lebih dekat ke 1. Alasannya bagaimana? Ya, gini. Di sini dari 0/7 sampai 7/7. 7/7 ini 1. Ya. Jadi di sini ada 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. 6/7 ini sangat dekat dengan 7/7. Maka dibulatkan 1. 7/7 ini 1. Ya. 9 5/7. 5/7 sangat dekat dengan 7/7. Dibulatkannya menjadi 10 ke atas. Ya, maka hasilnya 11. Caranya sama. 8/10 ini sangat dekat dengan 10/10. Ya, ini bulatkan ke atas menjadi 4. 3/4 sangat dekat dengan 4/4. Maka dibulatkan ke atas menjadi 10. 14. 5 sangat dekat dengan 5. Ya, memang 5. 25/7 ini sangat dekat dengan 7/7. 5/7 sangat dekat dengan 7/7. Maka dibulatkannya ke atas menjadi 3. Ini 2. 3/4/5 ya sangat dekat dengan 5/5. Dibulatkan ke atas menjadi 4, dikurangi 3/4 sangat dekat dengan 4/4, dibulatkan ke atas. 9/11 ya. Jadi di sini garis bilangannya dari 0/11 sampai 11/11. Di sini ada 10 bagian ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya. 9/11 posisi sini. Ya, di sini 10/11, ini 9/11. Sangat dekat dengan 11/11, sangat dekat dengan angka 1. Maka dibulatkannya ke atas menjadi 12. 6/11
Di sini 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, di sini 6/11. Itu masih dekat ke atas, dibulatkannya ke atas juga. Ya. Ke atas juga. Ini dibulatkannya menjadi 6, sama dengan 6. Oke. Taksirlah hasil operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan berikut ini. Cara lain membagi bilangan dan penyebut adalah 2/5 adalah 0,4 dibagi seperti ini. Ya. Taksirlah hasil operasi hitung perkalian. Ini kita taksir. Ini 4 ini dibulatkan menjadi 5. Ya. Karena 8/10 lebih dekat ke 10/10. Dikali 9 tetap 9. 45. 4 2/3. Ini dekat dengan 3/3. Ya. Jadi dibulatkan ke atas. Ini akan menjadi 5. Ya, jadi ini adalah 0/3, di sini 1/3, 2/3, di sini 3/3. Ini lebih dekat ke sini. Bulatkannya ke atas. Ditambah 4 1/7 jelas lebih dekat ke 4. 1/7 itu dekat dengan 0/7 daripada 7/7. Ya. 9. 5/10. 5/10 ini dibulatkannya ke atas. Ya. Karena kalau tepat di tengah-tengah kita bulatkan ke atas. Ya, ini akan dibulatkan menjadi 1. 5/8 ini dibulatkan ke atas juga. Jadi dari 0/8 sampai 8/8. Ya. Di sini 1 2 3 4 5 6 7. Di sini 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 ini lebih dekat ke atas. 5/8 malah. Ya, bukan apalagi ini 5/8. Lebih dekat ke atas. Akan kita 1, berarti hasilnya 1. Mendekati 1. Kalau ini pembagian. Ya. Kita sebenarnya ada kayak yang saya kotak tadi halaman berapa? 35 kalau nggak salah tadi. Halaman, nah ini. Ya. Tapi ini berlaku untuk kalau jual beli. Ya, ada kesimpulan seperti ini. Dengan taksiran terbaik. Ya, untuk konteks jual beli ini, biar uangnya cukup. Tapi kalau konsep matematis kita menggunakan jadi memang taksiran ini materi yang gampang-gampang susah karena harus pas. Maksudnya tergantung situasi kita menaksir itu. Situasi seperti apa. Ini jelas ditaksir menjadi 6 karena 1/12 sangat dekat dengan 0/12. Dibagi 2 sama dengan 3. Kalau ini ditaksir ke atas 11. Kalau ini ditaksirnya ke 4/5 ke atas dibagi 2. Nah ini 5,5 hasilnya. Wah, masih ada. Taksirlah dengan penjumlahan dan pengurangan desimal. Kalau desimal tadi aturnya kalau 4 dibulatkan ke bawah. Di belakang koma 4 dibulatkan ke bawah. Ini 3. Ditambah kalau 5 dibulatkan ke atas. Ini ditaksir 13, ini 2 ditaksir ke bawah. 7 ya apa adanya. Kalau ini di sini angkanya 4 ditaksir ke bawah. Di sini 7 ditaksir ke atas. Ya. Maka ini taksirannya ke bawah. Di sini 2 toh, ke bawah. Berarti 7. Ini 9 ke atas.
Ini 4 ke bawah. Di sini kok 5 ke atas. Ya, 9. Nah, masih ada enggak pertanyaannya ini? Kita tuntaskan semua taksiran-taksiran. Aplikasi pecahan akan kita pelajari di segmen berikutnya. Ya, di video lain. Untuk link dari video lain ada di sini. Ya, linknya ini akan ada di kolom deskripsi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.